Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Anissa dengan NIM 2404200038 dari kelas Akuntansi 1A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal kewirausahaan yang saya buat yang berjudul Baneimas, inovasi masker wajah dari pisang dan madu sebagai solusi iritasi pada kulit wajah. Pendahuluan. Pisang merupakan buah yang mampu tumbuh di mana-mana, baik di desa maupun di kota, tanpa musiman dan mudah didapat di Indonesia, sehingga produksinya melimpah bila digunakan bahan pangan alternatif yang bergizi sebagai sumber vitamin, mineral, dan karbohidrat. Menurut Santoso, tahun 1995, pisang memiliki kandungan utama berupa zat tepung atau pati dan macam-macam gula. Di dalam pisang mengandung gula yang terdiri atas senyawa-senyawa seperti 2% sukrosa, 3,6% levulosa, dan 4,6% dekstrosa, yang merupakan gula yang sangat mudah dicerna oleh tubuh manusia. Nah, masker wajah adalah produk perawatan kulit yang digunakan pada wajah. Masker wajah adalah bagian dari perawatan wajah yang bisa dibuat dengan berbagai bahan yang memiliki kelebihan masing-masing. Masker wajah saat ini masih sangat diminati oleh semua kalangan, apalagi bagi kalangan anak muda. Dilihat dari beberapa dampak yang dapat terjadi ketika menggunakan masker berbahan kimia pada wajah, seperti iritasi dan kemerahan pada kulit wajah yang bisa mengakibatkan masalah serius pada kulit wajah, maka sebaiknya dianjurkan menggunakan masker yang berbahan alami. Nah, maka dari itu saya memanfaatkan buah pisang sebagai pembuatan masker wajah alami. Karena belum banyak orang tahu bahwa buah pisang ternyata mengandung berbagai zat yang berguna bagi kesehatan dan kecantikan wajah, seperti vitamin B, B6, C, magnesium, zat besi, fosfor, dan kalsium. Nah, dalam pembuatan masker wajah dari buah pisang ini, saya juga memanfaatkan bahan penunjang atau bahan pembantu, seperti madu, yang sangat banyak manfaatnya untuk kulit wajah, karena madu mengandung berbagai nutrisi dan senyawa aktif yang bermanfaat untuk kesehatan termasuk kulit wajah. Gambaran umum rencana usaha. Yang pertama, gambaran produk. Ide usaha pembuatan masker alami dari buah pisang dan kulit pisang ini bermula muncul karena melihat banyaknya individu yang mulai sadar akan pentingnya kesehatan dan kecantikan kulit wajah. Maka dari itu, saya memanfaatkan buah pisang dan madu sebagai pembuatan masker wajah alami, karena keduanya memiliki khasiat dan manfaat yang sangat bagus untuk kulit wajah. Adapun nama produk yang akan saya buat ini adalah Baneimas, yaitu masker alami yang terbuat dari buah pisang dan madu. Kemudian bahan utamanya adalah pisang, karena pisang kaya akan vitamin A, B, E, dan mineral seperti potasium yang membantu melembabkan, menutrisi, serta menjaga elastisitas kulit. Kemudian saya memakai bahan pembantu atau penunjang seperti madu yang mengandung antioksidan, vitamin, dan mineral, serta memiliki sifat antibakteri dan anti-inflamasi yang membantu melembabkan kulit, mengatasi jerawat, dan menyembuhkan iritasi. Adapun manfaat produk ini adalah dapat melembabkan dan menutrisi kulit wajah, kemudian dapat mengatasi masalah jerawat dan mencerahkan kulit wajah. Kemudian kondisi umum lingkungan. Nah, tujuan diadakannya pengamatan lingkungan di sekitar ini adalah untuk mencari peluang usaha yang dapat berkembang dengan baik ke depannya. Kondisi analisis lingkungan ditunjukkan pada bagan SWOT atau SWOT atau analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan, yaitu harga pokok yang terjangkau dibandingkan dengan masker lainnya. Dan yang kedua, bahan yang digunakan alami, sehingga lebih sehat dibandingkan masker kimiawi lainnya. Kemudian weakness atau kelemahan. Lama daya tahan produk lebih cepat karena tidak menggunakan bahan pengawet apapun. Kemudian opportunity atau peluang. Yang pertama, biaya produk dan produksi yang ekonomis, bahan baku yang mudah didapatkan, dan peluang pasar industri produk
kecantikan terus berkembang. Kemudian threat atau ancaman, perubahan era di dalam masyarakat yang terus berubah-ubah, dan terdapat kemungkinan pesaing yang sama. Adapun kondisi demografinya, yaitu dari hasil pengamatan lingkungan di sekitar didapatkan bahwa target dari produk tersebut adalah masyarakat kalangan anak muda mulai usia 18 sampai 45 tahun yang sangat peduli dengan kesehatan kulit wajah, terutama para wanita yang sangat memperdulikan kulit wajah mereka. Kemudian kondisi umum geografinya, yaitu kondisi lingkungan merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat menunjang bagi berkembang atau tidaknya suatu usaha nantinya. Usaha dijalankan dengan memasarkan produk masker wajah alami tersebut dengan targetnya yaitu kalangan anak muda mulai usia 18 sampai 45 tahun yang ada di sekitar tempat tinggal maupun di perkotaan. Agar mendapatkan perhatian dari konsumen, saya mencoba mempromosikan produk yang saya jual ini melalui digital seperti e-commerce dan sosial media. Kemudian analisis kelayakan usaha seperti arus kas. Dalam program ini, saya menunjukkan bahwa usaha saya ini apakah layak untuk dijalankan selama 2 tahun. Maka dari itu, saya membuat asumsi atau analisis cash flow yang saya buat dalam bentuk tabel. Adapun tabel analisis cash flow ini saya asumsikan bahwa pendapatan penjualan pada tahun 2024 sebesar 72 juta, tahun 2025 80 juta, dan tahun ke 2026 sebesar 110 juta. Saya mengasumsikan bahwa saya selalu mendapatkan keuntungan setiap tahunnya. Dan tabel analisis cash flow ini saya dapatkan dari perhitungan asumsi biaya-biaya produksi atau biaya-biaya yang saya butuhkan dalam pembuatan masker wajah alami Banei Mas ini. Kemudian metode pelaksanaan. Yang pertama yaitu teknik atau cara pembuatan produk. Nah, adapun persiapan alat dan bahan yang saya butuhkan yaitu seperti alat blender, wadah, sendok takar, pisau, dan pengaduk. Kemudian bahan yang saya butuhkan adalah yang pastinya adalah buah pisang dan madu. Kemudian saya mencampurkan ini dengan menggunakan air mawar dan minyak esensial. Kemudian memasuki cara memproduksi atau cara kerjanya dalam pembuatan Banei Mas ini. Yang pertama adalah pemilihan, pembersihan, dan pengolahan pisang. Pilihlah pisang yang matang, lalu kita cuci pisang tersebut dan bersihkan pisang tersebut. Kemudian kupas kulit pisang dan potong kecil-kecil pisang agar mudah dihaluskan. Kemudian setelah dipotong-potong, masukkan pisang tersebut ke dalam blender. Lalu haluskan hingga menjadi pasta lembut tanpa gumpalan. Kemudian pencampuran pisang dan madu. Tuangkan pasta pisang yang sudah dihaluskan tadi ke dalam mangkuk pengaduk. Kemudian tambahkan madu secukupnya atau biasanya saya mengasumsikan 2-3 sendok makan madu untuk setiap satu buah pisang sesuai dengan takaran yang diinginkan. Dan yang terakhir, aduk campuran pisang dan madu hingga merata. Kemudian langkah ketiga adalah penambahan bahan tambahan yang saya sebutkan tadi seperti air mawar. Jika ingin menambahkan efek penyegaran, tambahkan 1-2 sendok teh air mawar ke dalam campuran. Kemudian aduk hingga merata. Kemudian menambahkan minyak esensial. Tambahkan beberapa tetes minyak esensial seperti minyak lavender atau tea tree untuk memberikan aroma dan manfaat tambahan. Kemudian langkah keempat, pengadukan hingga merata. Aduk semua bahan hingga tercampur rata dan tidak ada gumpalan. Pastikan tekstur masker cukup kental namun tetap mudah diaplikasikan pada wajah. Kemudian langkah kelima adalah pengemasan. Setelah campuran masker selesai, pindahkan ke dalam wadah penyimpanan yang bersih dan kedap udara. Kemudian tutup rapat wadah untuk menjaga kesegaran masker. Kemudian langkah keenam adalah penyimpanan. Simpan masker wajah di lemari es agar tetap segar dan meningkatkan daya tahannya. Kemudian pastikan untuk memberikan label tanggal produksi agar konsumen mengetahui masa simpan produk. Nah,
Selanjutnya, pemberian label dan penandaan. Buat label produk yang mencantumkan nama produk, komposisi bahan, cara penggunaan, tanggal pembuatan, dan masa simpan. Dan yang terakhir ada proses distribusi. Nah, masker siap didistribusikan melalui saluran yang dipilih, baik itu penjualan langsung, melalui toko offline atau online atau e-commerce. Pastikan masker dijaga dalam kondisi yang baik selama distribusi untuk menjaga kualitas dan kesegarannya. Kemudian, pengemasan dan pemasaran. Yang pertama, penetapan harga. Saya menetapkan harga Banei Mas ini sekitar 15.000 per kemasan. Kemudian promosi dan target pasar. Saya mempromosikan Banei Mas ini melalui toko-toko kecil atau penjualan langsung, seperti menitipkan Banei Mas ini ke tempat-tempat toko kosmetik. Selain itu, saya juga menggunakan platform online seperti e-commerce, memanfaatkan media sosial seperti Facebook, IG, WhatsApp, dan media sosial lainnya. Kemudian pengemasan produk. Produk ini saya kemas dalam wadah kaca atau plastik daur ulang yang berukuran 50 ml dengan tutup kedap udara untuk menjaga kesegaran masker. Kemudian strategi pemasaran. Nah, agar produk Banei Mas yang saya buat ini bisa dikenal oleh masyarakat, saya memasarkan melalui dua cara, seperti offline dan online. Offline melalui toko-toko kecil atau saya membuat toko kosmetik sendiri. Kemudian jika dengan cara online, saya menjualnya atau memasarkannya melalui marketplace dan sosial media seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan aplikasi media sosial lainnya. Kemudian yang terakhir adalah desain kemasan produk. Gambar yang saya tampilkan adalah contoh gambar desain kemasan produk yang saya akan gunakan nantinya agar produk Banei Mas yang saya buat ini terlihat lebih menarik. Contoh gambarnya yaitu ilustrasi kemasan dan logo kemasan. Sekian presentasi saya tentang PKMK kewirausahaan yang akan saya buat yang berjudul Banei Mas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.